bil lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu subuh dan jamaah majelis ta'lim Masjid Meninjau Assalam rahimakumullah wa rahmanillahi ta'ala. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersyukur kepada Allah ini jadi obat bagi kita, obat stres hidup di dunia ini. Itu suntikan obat tuh, suntik vaksin untuk orang yang stres, yaitu alhamdulillah, membaca alhamdulillah. Dan juga kita bersyukur kepada Allah kekayaan kita yang tidak ada ternilai ilah, kita istiqomah tetap tidak meninggalkan sholat. Mudahan ini sampai ke mati, jangan sampai kita meninggalkan ibadah yang utama, ibadah sholat. Jadi kita bisa sugih, merasa sugih dengan banyak duit, bisi harta, bisi rumah, bisi mobil, berkecukupan, itu sugih. Tapi kita ayo pegang aja itu kada apa-apa, cuma bukan itu pegangan utama kita. Pegangan utama kita adalah ibadah kita kepada Allah. Karena itu bukan itu yang disuruh di Quran untuk dijadikan sangu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa al-buyut, kada. Berbekallah kalian, bahwa bekal yang paling baik adalah rumah lain, duit lain, harta lain. Ternyata fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sangu, bekal yang paling baik adalah takwa, ibadah kepada Allah. Ketika kita bisa beribadah, ditolong oleh Allah Ta'ala beribadah, ketika kita bisa menjauhi yang dilarang Allah, itulah kesugihan kita yang sebenarnya. Sugih sudah kita, alhamdulillah. Jadi obat stres tuh. Jadi kita kalau kada berpegang lagi kekayaan yang utama, kada lagi berpegang di harta tadi, maka kita bahagia terus. Kalau masih berpegang bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang kada semestinya, kita jadikan kehidupan utama kita mau terus, pasti mau. Orang berkelahi gara-gara dunia, orang bercakut gara-gara dunia, orang saling menipu karena gara-gara dunia. Kenapa? Lain ibadah yang dijadikan sangu utamanya. Kalau orang sudah dijadikan ibadah, maka itu adalah selamatnya, bersyukur. Nah makanya alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu istiqomah di sholat subuh ini, mengisi masjid berjamaah, istiqomah, kada ada punya kepentingan, kada ada tugas apa-apa, bujur-bujur hendak sembahyang tuh bang. Untung kalau ulun belum tentu, umpat sembahyang subuh hari ini karena ada tugas menggantikan guru Zaini, ya kala. Nah belum tentu ikhlas. Kalau pian alhamdulillah kawa hadir yang penting ini amalannya, ini amalan agama kita yang kita amalkan. Kada usah betinggi-tinggian ilmu, betitinggian disuruh ilmu itu tinggi, cuma betitinggian behebat-hebatan. Penting gawenya kawa subuh berjamaah, syukur benar sudah tuh. Mudah-mudahan yang lain berdataan dibukakan Allah Ta'ala. Para da'i itu hanya mengajak-ngajak aja, berkesah-kesah aja, yang menyudahinya kita. Dan juga kembali juga bahwa itu hanya upaya kita, yang memberinya itu Allah Ta'ala. Mun Tuhan kada menghendaki biar berhimmat orang mendoakan, biarinya da'inya sampai tepaluh liir madahinya hakun bang. Kalau Allah Ta'ala belum memberi petunjuk, nah perlu lagi kembali belajar lagi ilmu. Oh bahwa aku ini diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Nah lalu setelah diberi taufik tadi, lalu kita bersyukur. Nah bersyukur tadi itulah yang maulah hati kita bahagia. Jangan terus bilang musibah aja terus dipikirkan, ya peneng sorang. Maka kita disuruh banyaki alhamdulillah. Kada pernah, coba cari aja lah di Quran, adalah disuruh memikirkan musibah, kada. Yang disuruh memikirkan nikmat Tuhan. Kita ingat ketika ada seorang wali melintas di daerah terpencil, di daerah gunung-gunung, kada ada orang lain,
ternyata didengar sidin ada orang yang desahan napasnya berzikir kepada Allah, berzikir kedengaran. Siapa ini? Sekalinya dilihati ada orang buta, awaknya beulat ka apa itu, tangan ka dada, batis ka dada, ayo mata ka dada, tapinya masih kawal berzikir penyakit wano. Umak jar ikam kayak ini pian ini yang betakuni wali sarik wana sidin ikam jangan anu jarnya. Ini artinya bisi hati masih kawa bersyukurinya kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita ini awak lengkap, mata ada, telinga ada, berjalan, makan 3 kali sehari, ya kada bersyukur aja lagi. Nah, maka kita disuruh bersyukur. Salah satu kesyukuran kita kawa umpat hadir di majelis taklim, kada tapi dikenal orang, kada tapi uyuh kawa bahadir sudah nyaman kayak itu. Tapi hendak yang bermacam-macam. Nah, ini syukur. Jadi syukur tadi dengan alhamdulillah itu obat stres, vaksin. Jadi memvaksin diri kita. Alhamdulillah. Makanya juga setiap sembahyang kita ada. Kalau juga diantaranya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditambah la ilaha wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Siapa membaca itu ujar Nabi, maka diampuni dosanya sekalipun dosanya nang kaya buih di laut. Han diampuni lagi dosa bebacaan kayak itu. Makanya kita harus berisi bacaan, bisi wirid. Amun kada bisi wirid warik ujar Habib Abdullah Haddad. Maka disuruh bacaan supaya hati kita tenang. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita bisa ingat kepada Allah, berkat beliau kita bisa ingat akhirat. Makanya kita disuruh sampai kemati memusyahadahkan Allah, memusyahadahkan Rasulullah, membayangkan merindukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, rindu bertemu Allah, berindu bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berniat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sengajaku beriktikaf di masjid ini karena Allah taala. Dan lakas kawin. Sengajaku beriktikaf sunat karena Allah taala. Bubanya kalau hendak lakas kawin sini aja bergantian kena antar banyu, siapa yang hendak kawin, yang belum kawin kesini antar banyu. Setiap antar banyu kita doakan mudah lekas kawin. Pian kan mendengar aminnya pian kan senang kalau begitu mudah lekas kawin, senang kalau pian mendengar. Yang kalau kadanya sarik bang ngaran orang kawin pasti senang. Mudahan RB yang mendoakan. Apa itu RB? Raja Bini. Kemudian guru Zaini aturnya sih hadir ini kami kada kerja sama lah karena pian macam, pokoknya jangan macam-macam utak kita, ulun aja dengan pian kada macam-macam. Jadi pian dengan hubungan kami jangan macam-macam juga. Maksudnya itu jangan suzon tuh. Ini lebih baik kita bakalahi dahulu karena ini kan agak aneh. Masa diganti sampai 4 minggu itu. Ya kalau pertama guru Zaini itu memang manusia paling sibuk sih Din. Kedua sih malam tadi itu lagi kalau bepandir telinga nyut ke dokter sih malam tadi, kasihan persiapan nak ke Banjar juga guru Zaini full, kasihan waktunya full. Nah kita membantu ya walaupun kita ini pengganti ya, tidak ada rotan papan pun jadi jadi doakan mudahan Guru Zaini senantiasa sehat, Guru Udin sehat, Habib Muhammad sehat ya, orang-orang yang ikhlas di jalan Allah, yang selalu membayangkan Rasulullah kita doakan. Berarti yang sugih-sugihnya juga mudahan yang membantu agama ini disehatkan Allah taala, diluaskan Allah taala rezekinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terus kalau pangpian yang hadir nih ada duit sisip-sisip di manakah di higa berangkas lain belum di berangkasnya ada duit balebih ya bari ay masjid nak membaiki di muka situ na siapa tahu pian kadada ding sana kadada kakawalan telepon na di masjid maninjau perlu banar gasan anu tuh nah anunya tuh di muka situ jalan gasan kita jauh ibadah kalau supaya nyaman jauh kalau masjid anu sama-sama gasan beribadah ini lain masjid ulun lain masjid paperi masjid kita berataan amun masjid ini nyaman jo kita beribadat nah beribadat sedikit jo pujung-pujungan jo kita kan bolehlah pujungan udah ya supaya ada bapak supaya orang lain melihat oh orang kampung sini waras-waras saja berataan masjidnya baik ya kalau masjidnya bagus nah ada juga siapa yang mau unjuki si anu jar si haji anu hanya biar aja dulu untuk anu ria jar biar kalau sudah didengar orang lain ikam ria menyumbang disambat biar aja biar ria ia tetap jo dapat pahala di mana aja menyenangkan hati orang yang menerima ya kalau kena kada tegawi lagi ibadah gara-gara mendengar pandiran orang kadusah ke masjid jar ria aja takutannya ria gurunya pulang bebarangan manusia madahi itu kisah hakikat akhirnya ibadat tertinggalkan. Nah ya qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin al azkar wad da'awat zikir-zikir dan beberapa masalah doa-doa fadlul zikir keutamaan zikir qala Qais binul Hajjaj qala li syaitani berkata kepadaku setan yang ada kan kita ini model ada setan yang di dalam diriku ujar sidin dakhaltu fika wa ana mislu jazuri aku ini masuk ke dalam diri ikam bahari ujar anu pertama aku masuk ujar setan aku tuh nang kaya onta ganalnya ibaratnya tuh wa anal an dan aku sekarang ini ujar setan mislul ospur di dalam diri Qais bin Hajjaj salah seorang wali masuki setan aku bari waktu masuk itu nang kaya onta sekarang aku seperti burung qultu limadzaka lalu ujar Qais bin Hajjaj batakun walimadzaka kenapa itu jadi kam nang kaya itu qala ujar setan tuzibuni bizikrillahi ta'ala ikam melelehkanku dengan zikir kepada Allah leleh kada kawa kada tahan setan itu kalau orang sudah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kan kita diganggu setan ada nafsu kita bercampur kerjasama dengan setan nah kalau banyak zikir setan itu bajauh setan meleleh setannya. Anisy Ahmad bin Hajar Al-Haytami dari Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami annahu kana yauman jalisan fil haramil makki satu waktu beliau duduk-duduk di Masjidil Haram Makkah wa huwa yanzuru tala'al fajri li salatis subh sidin duduk itu menunggu terbitnya fajar untuk sembahyang subuh. Terbit fajar itu berakhirnya malam ya kalau tanda memasuki bagian siang tadi. Jadi terbit fajar untuk sembahyang subuh wa kana qad khafi wa kana qad khafiya alaihim tulu'uhu bisababi sahabin kasifin. Tapi tidak ditemukan akan tetapi terbitnya fajar itu ya kada kelihatan disebabkan awan yang tebal. Kan terbit fajar itu kayak ini terbit sudah fajar tuh nyata benar itu terangnya semakinnya karena ada fajar kalau di ilmu falak itu karena ada fajar kadzib itu timbul terang
di sebelah timur itu terang kelihatannya, kada beberapa saat gelap lagi. Nah itu ngarannya makanya fajar kadzib, fajar mendustai. Fajar batu tutup kada ada lagi, maka tadi terang jarainya fajar kadzib. Nah ada fajar sodik. Fajar sodik itu fajar yang bujur. Fajar sodik, kalau sidiknya goreng. Kalau fajar sodik tuh terbuka fajar sodik itu terus melebar cek siang sudah. Nah ini masih ada. Ini mulai coba pengen di tuh mulai habang sudah, mulai timbul sudah mataharinya, tapi fajar sudah. Nah ketika itu awan tebal benar kada kawa melihat fajar sodik tadi. Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Hajar Al-Haytami tidak bisa karena awan tebal. Wa bainama huwa kadzalika iz ladagathu aqrabun, manakala beliau demikian itu tadi melihat-lihat awan, kada tahu nih lagi subuh kah, kada kah ini sudah masuk, belum ada fajar tanda jam tangan bahari mana ada. Lalu iz ladagathu aqrabun, tiba-tiba kalajengking datang menyengat beliau, mematuk beliau kalajengking tadi. Faqala liman indahu, lalu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata kepada orang yang di dekat beliau, aqimus li salatil fajr, ayo sudah kita qomat, kita sembahyang fajar, sedang sembahyang fajar. Faqalu lahu, ini kayak ini akhimu ini karena ini menyesuaikan dengan kisah ini, bisa Josidin suruh dulu azan, setelah azan sembahyang sunat, setelah sembahyang sunat hanya sembahyang fajar, kayak itu nih kisah nih lah ya kalau karena kan fajar, begitu masuk fajar kan hanya mulai azan, jadi akhimu di sini atau disuruh qomat langsung. Pokoknya ini tanda begitu beliau dipatuk oleh kalajengking, beliau langsung menyuruh orang sembahyangan, ayo kita sembahyangan, subuh sudah masuk. Apa hubungannya dengan patukan kalajengking ini? Nah kayak ini kisahnya yang karena kita bicarakan ini masalah keistimewaan, keutamaan zikir. Kita berkisah zikir kalau faqalu lahu, lalu yang hadir itu betakun jamaah ini, bima arafta zalika, pian tahu waktu fajar ini masuk, waktu subuh ini masuk, maka awan tebal kada kelihatan. Dari mana pian tahu, dengan apa pian tahu? Faqala na'am, iya Yasin, aku tahu Yasidin, ujar Ibnu Hajar, billadghil aqrabili, dengan patukan, dengan sengatan kalajengking, li untukku, artinya patukan kalajengking itu sakit-sakit cuma membawa manfaat. Dengan patukan kalajengking itu aku tahu waktu subuh masuk. Fa innahu in kana al-lailu baqiyan lam tusallit alayya al-aqrabu bil ladghi, karena sebujurnya andai kata malam itu masih ada, maka kalajengking itu tidak bakalan bisa mematuk, menyengat aku. Wala mana'atha awaridul laili wattahsinatul lailu fa inni qad ataitu biha. Ujar Ibnu Hajar, andai kata ini belum masuk subuh berarti masih malam. Kalau masih malam, inya kada kawa kada kawa tidak bisa kalajengking itu mematuk aku, menyengat aku, kada bakalan bisa, karena aku masih punya amalan bacaan wirid zikir malam yang ku baca, sudah ku gawi semuaan zikir malam itu. Artinya bazikir itu melindungi dari gangguan apa aja.
karena malam. Jadi ini sudah siang. Kenapa? Kalajengking itu kawa mematuk aku, gara-gara kalajengking itu mematuk, itu tandanya siang. Sebab kalau masih malam, kalajengking itu kada kawa mematuk aku, karena amalan zikir aku, bacaan aku waktu malam itu masih ada. Ini amalan batas waktu, amalan untuk malam sudah berakhir, siang masuk. Begitu siang masuk, kalajengking mematuk. Jikanya malam, kalajengking itu kada kawa makan, kada kawa mematuk sidin tadi. Nah, sementara ujar sidin, wa amma auradun nahari wa tahsinatuhu fa inni lam ati bi syai'in minha. Adapun ini kan aku masih malam, adapun amalan untuk siang itu belum kubaca sedikit pun. Makanya aku kawa dipatuk oleh kalajengking. Amalan siang belum kupatuk, belum ku amalakan, makanya aku kawa dipatuk oleh kalajengking itu. Aku tahu bahwa dengan patukan kalajengking ini hari sudah siang. Kenapa tahu hari sudah siang? Amalan siang, amalan wirid siang belum ku amalakan, makanya aku dipatuk oleh kawa si anu tadi, si kalajengking kawa mematuk karena amalan siang belum ku amalakan. Jika si amalakan siang, amalan siang sudah diamalkan, maka kada kawa lagi dihantam oleh kalajengking tadi. Faliza tasallatat alayal aqrab. Oleh karena itu si kalajengking tadi kawa mematuk aku. Wa bihadza ta'ayyana qaunul ladghiha naharan wa banal waqt kadzalika. Nah, dengan inilah maka jelas keadaan patukan sengatan daripada kalajengking tadi menandakan bahwa ini sudah masuk waktu siang, timbulnya fajar. Fabanal waqt kadzalika, maka jelas waktu yang demikian itu. Ini perkataan Al-Kalamul Habib Aidrus Al-Habasyi. Jadi kita mesti ada bacaan, mesti ada wirid, mewirid. Ada kan Ratibul Haddad, sudah juga dianuakan Ratibul Haddad. 4 je dulu baca Ratibul Haddad. Atau belum kawa, ya sudah 4 sekali-kali. Itu supaya jadi bacaan utama kita, dan sudah muktabar, itu diakui sudah oleh para ulama. Atau kayak ini pian nukar modalnya paling larang kira-kira 20.000 tuh, dilarang akan 30.000, rasa-rasanya 15.000 kalau tuh harganya. Ulun lihat akan tebalnya kurang lebih kayak ini nah sekitar 100 halaman lebih lah. Nah, senjata mukmin Kiai Haji Husin Qadri Martapura. Ulun ulangilah, sayang nih mung kada ditukar. Senjata mukmin Kiai Haji Husin Qadri Martapura. Senjata mukmin Kiai Haji Husin Qadri Martapura. Itu ada juga terjemahannya ada, tapi bahasa Melayunya ada. Ini nyaman aja anunya. Bacaan ini macam-macam, diantaranya juga amalan apa situ, amalan yang dibaca habis sembahyang subuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Dibaca sampai 8 kali yang itu, yang di ujungnya itu. Mulailah qad ja'akum, dibaca 8 kali. Kada dimatikan hari itu asal terbaca itu. Makanya kalau anak umur panjang tuh, kalau kita mati kita di hari itu, berarti kita kada ingat membaca itu. Andai kata kada amalan tuh, amalan supaya umur panjang. Ulun bepesawat dari 100 kali bepesawat, paling banter yang jaga itu, yang kada guring paling banter 3 kali lah yang kada guring. Itu pun setengah jam mbahnya guring lagi, kada pernah kada guring. Jadi
begitu pesawat naik paling nyaman ulun ketujuh naik pesawat karena mendengar para penumpang harap apanya itu dipasang kan, sabuk pengaman dipasang, cuaca dalam keadaan begedek. Itu bahasa apakah begedek pesawat itu, nah dalam keadaan buruk. Nah ulun bangun dulu stumat, sudahkah membaca laqad ja'akum, ingati dulu. Oh sudah, tadi guringnya lagi anak begedek ke anak terbalik kayak ada apa-apa. Hantu baca laqad ja'akum, ujar Habib dari Palu itu. Siapa tuh ya? Cuma jangan jopang menantang lah, beristilah mati juga itu ngarannya kada ba upaya. Ini kita pas terjebak situ nah. Ini nah gunung Singganalan banjir tambah sudah tuh banjir bandang mulai gunung itu kita di bawah sing halusan nang kayak ini nah. Gunung itu iya kada mati kita asal membaca laqad ja'akum, tapi yang membaca istilah tuh gunung anak runtuh paparakai baca laqad ja'akum di situ tuh ngarannya bubungul tuh nekat ngarannya lain kisah. Ini bacaan itu nah han laqad ja'akum di antaranya di situ di senjata mukmin banyak bacaan senjata mukmin itu satu. Yang kedua, kalau pian berisi senjata mukmin yang sangat murah itu berisi itu semua yang ada di dalamnya, amalan yang ada di dalamnya diijazahkan kepada pian. Untung mana? Maka santai-santai daripada membuka ini, daripada membuka WA, baca nang itu, baca senang tuh hati, nyaman tuh matinya, nyaman mati kita. Ambil kursi apa kalau pian banyak duit nukar kursi yang 5 juta tuh nah yang itu baca yang atau ada kursi yang berurut-urut baca itu amalan buka amalan bini anum dehiga tuh amalan tuh bini anum tuh jangan didengar itu kayak saja senjata mukmin nah bahagia hidup stres pian kalau memikirkan harta terus nah nukar anunya nang kayak ini aja nah tebalnya mencari amalan. Guru catatkan itu, guru belum tentu guru sempat mencatatkan ya kalau ini banyak amalan yang akan dibacakan. Kalau nukar senjata mukmin itu sudah harganya 15 ribuan kah? Guru aja kerjasama dengan yang di mana kerjasama harganya aja 15 ribu di mana ulun lain harganya 15 juta sebiji buku 15 ribu tapi nilainya luar biasa. Kiai Haji Husin Qadri menyusun kitab tadi tah perguruannya Abah Guru Sekumpul Martapura itu semua catatannya yang itu ini ulama besar bukannya ada jo orang maulah minta maaf aja panglah. Kalau dulu kalau di Samarinda Kiai Haji Ja'far Sobran yang pertama rasanya ulun tahu nih yang tetuhaan nih tahu risalah doa bagus jo itu luar biasa jo tuh ampun Guru Ja'far risalah doa ulun pas ke masjid ke toko Ajis yang di muka Setain itu nah ada tuh tinggi jurun masih ada risalah doa alhamdulillah ampun Guru Ja'far bagus jo itu nah senjata mukmin tadi nah Kiai Haji Husin Qadri Martapura nukar itu nyaman bacaan ada juga bacaan daripada nyambat orang ada bacaan ya kalau daripada menyambati orang baik itu dibaca nyata selamat. Kamu ada orang anak manu membawai bagai siapa dulu ini biasanya nyambati orang baca kita baca terus itu banyak ya kalau tuh kalau guru kan ada bacaannya juga bacaan banyak juga kegiatan yang lain ada tamu makanya tamu juga berhitung-hitung ini kalau ada guru nih aku bertamu jangan berkisah kalau ada guru berkisah bininya anak ulun yang sekolah di sini guru kan perlu mendengar nang itu kan kenapa juga ya kalau lain ikan betakun guru nang kayak apa persoalan ulun na minta tolong pecahkan nama menurut kayak apa menurut hukum agama ini kada bakaisa masalah biografinya lawan guru ngantuk anak guring mana
Maka guru ini kan disuruh juga adab dengan tamu. Cuma di dalam hati guru tuh bila buliknya orang ini, sebab guru hendak istirahat, amun ikam nyaman ya berjalan ke sana berjalan kemari, datang pada guru tuh kada saya kungkum saja beratus orang bagantian ikam ya paham. Oh sudah, ini guru minta banyu guru. Sudah. Nah, sudah akan dibacakan ini sudah hai. Tentung makasih guru lah, ulun minta maaf boleh sudah. Iya guru. Nangka itu ini bertahan sejam, setengah jam berapa kali 10 orang kada uyuh lah guru itu. Belum lagi yang menyuruh menemui Pak Andi Harun, menemui Pak Isran. Kada nyaman, masa guru lain lagi orang yang mau unjuki baju nih guru jualakan ini minta guru pulang disuruh menjualakan baju, maulah guru menjual baju itu pasti digantiinya pulang. Nih jualakan minyak harum guru, jualkan guru tukariakan Ingat-ingat buahnya. Kada nyaman kita. Sudahkah hendak bersalaman aja, kalau ayo sudah boleh, kada mau bang, kasihan orang ya kalau. Dan kita memang wajib menghormati orang, menghormati tamu. Cuma ingat-ingat ya, menjadi tamu. Si anu tuh bang, guru tuh sejam 2 jam ditahannya orang itu. Orang tadi menghibur, bebacaan, santai. Nah, amun ikam kan menghadapi ikam aja nah, baik. Fathul Alam tadi itu anunya. Kemudian at-tasbihu wa nahwuhu minal faqiri afdalu minal ghani. Membaca tasbih dan amalan yang lain orang fakir yang mengamalkan itu lebih afdal daripada orang sugih. Artinya bebacaan untuk orang fakir itu lebih afdal daripada orang sugih. Orang sugih bertasbih, orang sugih berzikir, orang macam-macam bacaan tadi. Nah, dibanding orang sugih mana lebih afdal? Lebih afdal orang fakir tadi. Li'annal matluba minal fakir al-azkar wa nahwaha liqillati malihi. Karena yang dituntut dari orang fakir itu adalah zikir-zikir dan sebagainya. Kenapa inya dituntut itu berzikir banyak berzikir? Karena inya sedikit berisi harta. Was sadaqatu minal ghani. Adapun orang sugih itu lebih afdal min nahwil azkar daripada banyak zikir likasrati malihi karena banyak hartanya. Jadi orang sugih berzikir juga, orang miskin berzikir juga. Cuma orang miskin zikirnya lebih banyak daripada orang sugih. Orang sugih berzikir juga, cuma orang miskin lebih banyak zikirnya daripada orang sugih. Kenapa? Lebih afdol banyak zikirnya karena orang miskin sedikit hartanya. Adapun orang sugih berzikir juga, hendak banyaknya juga zikirnya, cuma sedekahnya yang lebih afdol. Sedekah umpat juga berzikir banyak orang sugih tapi kada mau, pelit, kada mau bebari-bari. Ente lihat aja diinjak harta ente, lihat aja sakit ikam, pelit. Umpat juga berzikir bagus saja, umpat berzikir, umpat bebacaan, umpat. Iya, tapi yang ianya kan ikam bagi-bagi harta melawani hawa nafsu ikam. Di situ ibadahnya. Makanya orang sugih ini lebih dulu masuk daripada orang alim. Bayangkan saking tingginya derajat orang sugih ini, mana jadi kekasih Tuhan pulang. Itu sugih yang pemurah tadi. 5 menit lagi, 5 menit. Nah ini zikir. Kemudian fadlu la ilaha illallah, keutamaan membaca la ilaha illallah. Lamma dakhala sayyiduna Ali ridha Naisabura raqiban ala baghlatihi fi mala'in azimin. Ini aja dah. Innallaha amudan ahmar. Innalillahi amudan ahmar. Sesungguhnya bagi Allah ada tiang yang berwarna merah. Tihang, Allah Ta'ala memiliki tihang, mempunyai tihang berwarna merah. Ra'suhu
ra'suhu malwiyun ala qa'imatin min qa'imil arsy, tihangnya melilit di atas tiang-tiang aras. Wa asfalu tahtal ardis sabi'a ala zahril haud, dan dasarnya itu di bumi yang ketujuh, di belakang ikan besar. Jadi ikan hud, jadi ada tiang itu berada di bumi yang ketujuh di ikan hud. Anyar tihang yang di anunya puncaknya itu di aras, saking ganalnya tihangnya itu, saking besarnya tihangnya tadi. Fa idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba membaca la ilaha illallah, taharrakal hud, iwak yang sing ganal, mungkin kayak apakah ganalnya iwak itu, bergerak iwak itu tadi. Taharrakal amud, bergerak juga tihang tadi. Taharrakal aras juga bergerak. Fa yaqulullah ta'ala lil aras, lalu aras memadahi, berfirman kepada aras, uskun, berdiam ikam, tenang ikam hai aras, bergoyang-goyang. Wa yaqulu, lalu aras berkata, la wa izzatika, la wa izzatik la askunu hatta taghfira liqailiha. Ulun ya Allah minta supaya ulun tetap aja bergerak, ulun tetap bergerak kalau pian kada maampuni orang yang membaca la ilaha illallah tadi. Ma asaba qablaha min zambin, pian ampuni dosa yang inya sebelum membaca tadi. Jadi kita membaca la ilaha illallah, apa dosa kita sebelum membaca diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfirullahu lahu, lalu Allah taala maampuni dosa orang yang membaca la ilaha illallah. Makanya itu amalan bubuhan ahlu sunnah wal jamaah, la ilaha illallah. Diundang orang tahlil, baca juga kita itu, diampuni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Qila wa ma ikhlasuhu ayyahruzahu amma haramallah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca la ilaha illallah ikhlas, maka niscaya dia masuk surga. Qila, Nabi ditanya orang, wa ma ikhlasuhu, apa ikhlasnya ya Rasulullah? Qala ayyahruzahu amma haramallah. Ikhlasnya itu ialah dia memelihara dirinya daripada yang diharamkan Allah, masuk surga. Ikhlasnya, tanda la ilaha illallah tu tanda orang ikhlas membaca la ilallah, tandanya inya kada lagi menggawi yang dilarang Allah, tu tandanya. Tanda juga inya masuk surga bakalan. Fi ba'dil athar, dari sebagian hadis diriwayatkan, la tazalu la ilaha illallah tadfa'u an qailiha ma lam yu'siru safqatad dunyahum ala dinihim. Akan selalu la ilaha illallah itu akan senantiasa menolakkan daripada orang yang membacanya selama dia tidak mengutamakan dunia atas agamanya. Artinya orang yang membaca la ilaha illallah selama inya mengutamakan dunia atas selama dia tidak mengutamakan dunia atas agamanya, fa idza fa'alu dzalika wa qaluha qala Allah kadzabtum lastum biha shadiqin. Jadi apabila ada orang membaca la ilaha illallah, di hatinya masih mengutamakan dunia daripada akhirat, bacaannya itu ikam keram berdusta tu ikam kadzabtum lastum biha shadiqin, ikam kada bujur membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi orangnya masih gila dunia, palsu tu nya membaca la ilaha, belum manu tapi coba aja terus, artinya masih berdusta tuh. Sebab kalau orang saking hebatnya la ilaha illallah ini, artinya kalau orang sudah baca la ilaha illallah mau membaca itu, tandanya apa? Inya lebih mengutamakan akhiratnya daripada dunianya. Kalau sudah orang
mengutamakan orang yang membaca la ilaha illallah, inya sudah mengutamakan akhirat daripada dunianya, maka bujur orang itu. Dunia digawi juga cuma kada diutamakannya. Dunia lebih banyak lagi hartanya daripada orang miskin, orang yang sugih yang lain. Paling sugih sidin, tapi sidin kada mengutamakan untuk dunia, sidin mengutamakan akhiratnya. Berarti la ilaha illallahnya itu berhasil. Ada juga orang susah kada bisa harta apa-apa, tapi hubut dunianya setengah mati, masih anak hidup di dunia, masih mengingat dunia, miskin tuh kan kada selamat ngarannya. Jadi tandanya dia tidak mengutamakan dunia, mengutamakan akhirat. Tanda la ilaha illallah itu untungnya. Tandanya lagi apa? Ikhlasnya menjaga daripada yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda orang yang berhasil membaca la ilaha illallah. Ulun kira ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa sambung lagi untuk minggu depan. Mudah-mudahan Guru Zaini bisa masuk sidinnya. Kita doakan mudahan sidin sehat walafiat. Mudah-mudahan kalau sidin kada, biasanya kan sidin malam-malam sudah bisa. Kalau biasa jam 4, jam 3 hanyar ada kabar. Kalau malam tadi jam 11-an hanyar ada kabar. Nah, jadi mencarikan pengganti lain, ya kelihatannya pengganti yang tetap di antaranya mungkin ulun yang disuruh. Nah, ini karena amun ada lagi sidin berhalangan hadir, kita sambung lagi dengan yang ini masih ada bacaan la ilaha illallah bacaan nano. Cuma ulun mengingatakan aja Bang, mudahan pian kawa bisi senjata mukmin sewaktu-waktu baca aja, insyaallah nyaman tuh, tenang batin. Ambil kursi apakah duduk di kursi atau ditilam kah bacaan sambil bacaan maimpo anak, bisa juga anak bayi kan sambil bacaan itu, sambil ma'ayun apa segala macam-macam bacaannya itu. Nah, bacaan supaya disayangi laki. Ya kalau di situ, tapi kan ada di situ supaya nyaman bebini, banyak kan ada di situ. Jadi amalan-amalan yang bagus-bagus, dan itu ijazah ujar sidin di hujung kitab itu, barang siapa memiliki ini maka sudah aku ijazahkan, doakan aja aku, ujar sidin. Nah, maka setiap anak mengamalkan baca Fatihah, hadiahkan ke sidin, insyaallah manfaat. Senjata mukmin itu zikir, karena kita hari ini membicarakan masalah zikir tuh, zikir banyak. Dan kabul hajat kita, mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afani karim, wa'afani ya rahman, wa'afani ya rahman rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.